teman-teman follow akun people at ajaib dan juga akun Surabaya Dev. Jadi kita akan pilih beberapa pemenang untuk mendapatkan saldo senilai masing-masing Rp50.000 yang akan kita kirim ke dana nasabah ya di Ajaib gitu. Oke. Nanti aku ingetin lagi tentang giveaway ini di pertengahan acara. Oke guys, dari Surabaya Dev itu, langsung aja ya teman-teman, kita akan sampai di jam 20:30 waktu Indonesia Barat. Nah nanti setelah ini Mas Aditya Bayu Wardana akan sharing mengenai, bentar aku bacain. So guys, topik pada malam hari ini mengenai digital expansion through building user interface menggunakan React.js gitu bersama Mas Aditya Bayu Wardana, seorang front-end web engineer di Ajaib. So, kita langsung please welcome Mas Aditya Bayu Wardana. Hai Mas Adit. Ya, halo Mbak Wiwit. Halo semuanya. Hai. Halo. Wah, Mas Adit, kita nggak sabar nih. Surabaya ini. Ya, Surabaya Mas. Nah, Mas Adit, sampean mau ngendi Mas? Ini translate-nya di sini ya guys. Buat yang orang Jakarta ada translate di bawah. Ada Cici tuh. Ya, sama tetangganya Surabaya, Mbak. Sidoarjo. Oh, alah. Sidoarjo. Deket dong. Oh, tapi sekarang Mas Adit di Jakarta ya? Iya, betul. Gitu guys. Wah, senang banget nih ketemu Mas Adit ya. Mas Adit, kita nggak sabar nih nyimak materi yang Mas Adit akan bawakan pada malam hari ini. Teman-teman, selamat menikmati materi pada malam hari ini ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, langsung menggunakan fitur pertanyaan Q&A yang ada di Gimit gitu. Untuk yang di LinkedIn Live juga boleh langsung dilampirkan di chat box-nya LinkedIn Live juga ya. Kayak gitu. Oke deh, kalau gitu. Yuk kita mulai. Thank you. Oke, saya share dulu ya. Oke, udah terlihat semuanya. Oke. Show. Jadi ini tadi yang udah disampaikan Kak Wiwit ya, mau nyampein lagi. Jadi ada best question challenge. Tapi syaratnya tetap follow people at Ajaib dan Surabaya Dev. Terus drop your question di Google Meet. Terus nanti pemenangnya akan dapatin 50.000 di saldo dana rekening atau rekening dana nasabah ya. Kayak gitu. Terus ini juga ada social media challenge. Social media challenge sama follow people at Ajaib dan Surabaya Dev di Instagram. Terus snap your best moment during this event. Terus jangan lupa tag people at Ajaib dan Surabaya Dev. Terus jangan lupa nonaktifin private akunnya ya. Jadi make sure your account is public gitu. Oke. Ada pertanyaan? Kayaknya ada pertanyaannya. Oh, enggak. Oke, next aja. Jadi siapa sih Ajaib itu saya jelaskan dulu ya. Siapa sih Ajaib? Ajaib is fast growing investment platform in Indonesia. Per 2022 ini usernya udah mencapai 1,5 juta. Di Ajaib itu ada apa aja? Ada stok, pastinya saham, ada mutual fund, Ajaib reksadana, terus juga ada margin trading, dan semuanya ini udah terregistrasi dan diawasi oleh OJK dan IDX ya, Bursa Efek Indonesia. Terus Ajaib itu adalah unicorn startup ke-7 di Indonesia dan investment fintech unicorn pertama di Southeast Asia, di Asia Tenggara. Dalam kurun waktu 2,5 tahun gitu, sejak waktu pertama kali launch. Terus di 2022 Ajaib
punya head office tadi yang udah datang di awal pasti udah dijelasin di video ya. Jadi Ajaib itu punya office baru di Gedung Bursa Efek Indonesia. Oke, next. Nah, ini milestone-nya muncul di tahun 2018, terus launching produk pertama yaitu mutual funds reksadana di tahun 2019, terus di tahun 2022 kita launch produk stok saham. Di tahun 2021 1 million stock investor out of a total of 3 million Indonesian investor. Jadi kita mencapai 1 juta stock investor dari 3 juta total investor di Indonesia. Terus di 2022 kita ngeluncurin produk margin trading terus sama akuisisi Bank Bumi Arta. Nah, di Ajaib itu kerjanya WFA, work from anywhere ya. Terus pertama kali saya join di Ajaib itu saya kerjanya di Bali, kadang juga pulang kampung ke Sidoarjo. Jadi dimanapun kalian berada ya bisa kerja gitu. Nah, ini kita punya DNA tim tech itu, ada impact driven, ada craftsmanship, terus ada pushing boundaries. Nah, ini bisa dibaca. Nah, ini ada teknologi tim kita, ada engineering, QA engineering, ada mobile engineer, terus ada DevOps, terus ada infrastruktur dan security. Nah, kalau saya sendiri itu ada di tim engineering, khususnya di front end. Kalau front end web itu kita nyebutnya bukan front end engineer di Ajaib, tapi web engineer gitu. Nah, oke, kita mulai masuk ke materi. Materinya, oh ya, tadi lupa kenalan ini. Lupa kenalan. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Aditya Wardana. Tadi cuma singkat aja ya. Nah, ini sekarang saya lagi posisinya sebagai front end engineer di Ajaib, di salah satu tribe barunya Ajaib yaitu crypto. Terus sebelum itu ada di tiket.com, terus ada di Elevennya juga. Semua ketiga perusahaan ini saya megang sama front end juga di React.js. Gitu. Nah, apa sih React.js itu? Nah, kalau bisa dibilang React.js adalah JavaScript library yang digunakan untuk membuat user interface ya. Jadi dan React ini itu didevelop oleh Facebook. Terus dengan React kalian itu bisa ngebuat satu website atau suatu komponen UI interface mulai dari yang paling kecil misalnya nih button atau misalnya input. Nah, seperti itu sampai a whole page gitu, satu page utuh gitu. Itu bisa kalian buat dengan React.js. Terus kenapa kita pakai React.js? Nah, ini udah saya jelasin, helps to build rich user interface, terus mudah dipelajari, terus fast rendering, cepet, nggak kayak browser web yang beberapa tahun yang lalu, terus uplift developer productivity. Nah, ini karena mudah dipelajari ya, jadi kita developer pun juga gampang gitu untuk membuat sesuatu. Jadi produktif lah istilahnya. Terus better code stability, terus strong community, banyak banget komunitas-komunitas front end React di Indonesia bahkan di luar gitu kan. Terus ada terus very popular and used by many companies. Facebook, Netflix, terus di Indonesia ada Ajaib dan lain-lain. Itu banyak beberapa company yang memakai React.js. Which is itu bagus buat kalian misalnya yang masih mahasiswa buat berkarir sebagai front end web, terus pakai React.js, itu banyak sekali peluang untuk cari kerja gitu di bidang ini. Nah, React is SPA. Apa sih SPA? SPA is a single page application, namanya aja single
admin sendiri ya, satu page. Jadi beda sama web tradisional yang beberapa tahun yang lalu yang kita mesti ketika kita klik apa gitu mesti nge-reload seluruh page-nya. Nah, SPA nggak seperti itu. Jadi dia cuma nge-load datanya aja terus di-render di kliennya gitu. Jadi nggak completely nge-reload page. Sebagai ilustrasinya kayak gini sih. Jadi kalau kita perhatikan di sini tradisional klien nge-request terus server nge-render seluruh website dan ditampilkan lagi ke klien. Beda dengan SPA terus dia nge-request tapi dari server cuma ngebalikin datanya aja dari klien yang nge-render UI dan sebagainya kayak gitu. Terus sih kapan sih kita pakai traditional sama SPA kayak gini? Misalnya kita punya website nih, depends with your project ya. Misal kamu punya project company profile, ya udah cuma tampilan aja gitu, butuh SEO gitu. Nah, tradisional ini cocok buat website kayak gitu. Jadi nggak memerlukan interaksi, cuma dibaca aja gitu. Tapi kalau SPA membutuhkan satu interaksi dari user, misal searching dan lain-lain, terus form input dan lain-lain kayak gitu. Nah, better pakai SPA ini, gitu sih. Nah, di React modern sekarang ini banyak yang memakai yang namanya React Hooks. React Hooks sendiri itu suatu fitur di React sejak versi 16.8. Terus Hooks itu function yang memungkinkan kalian untuk menggunakan React state React dan life cycle-nya dengan functional komponen tanpa menulis kelas. Mungkin agak cerita sedikit ya, mungkin di tahun 2018 awal mungkin ya, atau sebelum di tahun 2019 lah ya, itu React masih menggunakan React Class. Padahal JavaScript itu adalah functional programming. Nah, makanya itu dibuatlah ini gitu, React Hooks, khusus untuk functional programming di tahun sekitar akhir 2018 kalau nggak salah tuh. Nah, ini beberapa reference dari Hooks gitu. Apa aja sih yang ada di React yang bisa kita pakai gitu kan. Dan mungkin kalau dijelasin ini apa mungkin nggak terlalu paham ya. Mungkin ini saya kasihkan sobat contohnya. Nah, udah saya buat contohnya, ini contoh simpelnya aja sih. Pasti orang Surabaya tahulah namanya Home Pimpa gitu kan, Home Pimpa Alayum Gambreng gitu kan. Atau main apa namanya, peta umpet kan, sebelum main peta umpet kayak gitu ya. Jadi kayak undian siapa yang nanti yang jaga gitu. Nah, ini ada useState. useState itu adalah hook dari React yang memungkinkan kita untuk mempunyai satu variabel. Misalnya nih di petak umpet, kita kan main petak umpet pasti butuh yang namanya peserta. Siapa aja sih yang main ya kan? Nah, kayak gitu. Nah, misal saya contohkan kayak gini, misal nama saya kan, Adit, terus tadi ada Mbak Wiwit, terus ada siapa, Kak Tasya ya. State ini buat menyimpan variabel-variabel yang kayak gini nih. Jadi siapa aja pesertanya. Nah, ada Adit, ada Wiwit, ada Tasya. Nah, state ini buat menyimpan hal kayak gitu. Nah, misalnya mereka udah main dan sebagainya, oh masih akhirnya Kak Wiwit juara nih. Kak, nah kok bisa kok muncul selamat Wiwit, kamu yang jaga gitu kan. Nah, ini ada yang namanya use effect. Nah, balik ke slide. Ada yang namanya use effect kan. Use effect itu apa? Use effect itu menghandle effect, namanya use effect. Ada effect gitu kan. Di sini use effect itu ada terdiri dari function, ada 2 parameter, ada function dan yang kedua adalah dependencies. Jadi ketika ada perubahan dependencies di sini, misalnya ini ada perubahan partisipan ya tadi ya, misal habis dikocok nih siapa yang keluar, siapa yang bakalan jaga gitu kan.
Terus play it ini ketika, sudah dimainkan. Ketika kita udah main home pimpa tadi, udah dimainkan, terus misal pesertanya udah tinggal 1, ya wah, ada yang nge-mute, kenapa ya? Salah pencet kali ya? Oke, kayak gitu sih. Jadi itu salah satu contoh. Terus ada use context juga. Use context itu memungkinkan kita nge-passing props. Jadi kalau basic-nya aja kan, kalau dari sini saya bisa passing props ke child komponen. Misalnya nih di sini ada class app, terus di sini ada input. Di sini saya passing props namanya value, itu di input. Nah, kalau use context kita nggak memerlukan passing props kayak gitu. Ibaratnya gini, saya punya buyut ya, buyut saya tuh punya jimat, terus diturunkan ke kakek saya, terus diturunkan ke ke ayah saya, baru ke saya gitu. Dipasing ke satu, satu, satu gitu. Nah, dengan use context nggak perlu seperti itu, bisa aja dari buyut saya langsung ke saya gitu diturunkannya. Nah, kayak gitu sih ilustrasinya ya, kalau misal bisa membayangkan. Nah, terus ada beberapa additional hooks. Contohnya apa? Use reducer. Nah, use reducer ini sama kayak use state. Bedanya apa? Use reducer ini digunakan untuk menghandle state yang kompleks. Misalnya nih, biasanya ada di form gitu kan. Misal kita mau ngupdate apa, nanti akan merubah apa. Misal contohnya, saya kasih contoh gaji. Gaji itu kan ada beberapa banyaknya, ada beberapa rinciannya. Misalnya ada yang namanya basic salary, ada yang namanya allowance, terus ada yang namanya BPJS, ada yang namanya tax. Nah, untuk menghandle tax ini kan dari input yang tadi itu ada salary, ada namanya allowance gitu kan. Untuk menghitung, misal kita masukin salary-nya berapa, misal salary saya 1 juta gitu, terus allowance saya 100.000. Nah, itu akan ngubah tax-nya. Misal saya ngubah salary, itu bakal ngubah tax, saya ngubah allowance, itu bakal ngubah tax, kayak gitu. Jadi ini digunakan untuk menghandle state yang lebih kompleks gitu. Balik lagi ke mana tadi? Ya, itu use reducer. Selanjutnya ada use callback, ada use memo. Nah, ini saya jelasin dua-duanya ya. Use callback sama use memo. Use callback itu apa dan use memo itu apa? Use callback itu kalau misal dari websitenya React ya kan, dokumentasinya React, use callback itu adalah untuk nge-memoize function. Use memo untuk nge-memoize variabel. Terus memoize sendiri itu apa? Memoize sendiri itu satu teknik yang digunakan ibaratnya untuk menghafal ya. Kayak menghafal, kita 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita dari kecil diajarin kayak gitu. Jadi kita nggak perlu lagi nih baca, 1 tambah 1 sama dengan 2, atau kalkulator 1 tambah 1 sama dengan 2. Nggak perlu kayak gitu. Jadi cukup dari hafalan di otak kita. Nah, sama kayak memoize ini teknik, suatu optimization teknik yang digunakan untuk ya ibaratnya untuk menghafal ya, untuk optimasi ya kan, kayak gitu. Nah, contohnya ini saya ambil dari punya teman saya dulu, dia pernah nge-share ini. Sorry. Nah, ini ada beberapa input, ada name, ada salary, ada text, kayak gitu kan. Nah, misal saya ngubah name, dia cukup yang berubah adalah input name aja. Nggak perlu ngerubah salary-nya berapa, text-nya ikut ke re-render lagi. Nah, itu nggak perlu.
Terus misal saya masukin salary ya, misal 1 juta. Nah, terus tax-nya adalah 10%. Nah, yang render adalah tax-nya sama labelnya. Kenapa? Karena tax-nya ini berubah hitungan. Kalau kita lihat di tax data, di sini tax price, dia pakai data dari UseMemo ini. Kalau misalnya nih, UseMemo-nya saya hilangin, bisa nggak sih jalan? Data. Kita lihat ya. Misal salary-nya 1 juta. Terus tax-nya 10%. Nah, kalau kita lihat nih, di sini beberapa input berubah-ubah labelnya, ya kan? Nah, kalau saya ubah nama, namanya berubah, gitu kan? Jadi kita bisa ngelihat nih di sini, kalau misal kita ngubah teks, dia akan nge-render lagi yang namanya ini, gitu kan? Nge-render labelnya lagi, dia disimpan di label sini. Kalau misal kita lihat di label, terus data value sama dengan next data value. Nah, ini yang 100, gitu. Terus ada lagi yang namanya, bentar saya cek lagi. Salah 1 juta. Ini adalah 10%. Works. Oke, next-nya kayak gini aja deh. Nah, ini pakai use callback ya. Misalnya nih, yang change name ini nggak pakai use callback. Saya ngubah salary, tapi name-nya tetap render. Nah, ini kan hal yang nggak perlu di re-render lagi kan, padahal name-nya pun nggak berubah. Kenapa di re-render lagi? Nah, ini use callback ini buat nge-reduce re-render tadi itu. Jadi nggak perlu lagi nge-re-render suatu hal yang nggak perlu gitu kan. Nah, itu fungsinya yang tadi itu use memo, memois, dan lain-lain itu. Nah, di sini kalau kita lihat di label atau misalnya nih di input, ada yang namanya memo dari React atau React memo. Nah, memo, use memo, terus sama use callback ini fungsinya sama, yaitu memois, gitu kan. Bedanya apa? Kalau tadi use memo di variabel, use callback di di function. Nah, memo sendiri itu di function, di function komponennya, di komponennya. Jadi kita nge-memois komponennya gitu. Balik lagi ke slide. Jadi dengan memois itu juga bisa ningkatin performance aplikasi kita. Nah, kapan sih kita make use memo itu? Jadi gini, misal kalian pernah buka tab banyak gitu kan, buka tab apa aja gitu kan. Nah, terus itu banyak gitu.
terus sampai kecil sampai tabnya itu kecil gitu. Nah, biasanya aplikasi kita lemot kan, browser lemot, semuanya lemot. Nah, sama kayak Use Memo ini, karena dia disimpannya di memori, jadi Use Memo ini, Use Callback, dan tadi memo tadi itu juga bisa bikin aplikasi kita lag juga. Jadi mesti kapan sih kita gunain ini? Jadi biasanya di React itu ada namanya React DevTools. Kita bisa profiling, ibaratnya kita lihat beberapa komponen apa aja yang bisa dioptimasi. Tidak semuanya ya kan, nggak semuanya komponen bisa dioptimize. Tapi ya seenggaknya kalau memang itu bisa dioptimize, ya bisa digunakan kayak Use Memo sama tadi ini dan ketiganya ini gitu. Oke, back ke slide ini. Terus di hook selanjutnya itu ada namanya useref. Useref itu memungkinkan kita untuk ngambil reference object dari DOM elemen. DOM elemen itu apa? Misalnya nih ada komponen button. Nah, komponen atau misalnya komponen ini nih. Nah, di komponen ini itu ada di posisi apa, X berapa sih, Y berapa sih gitu kan. Kayak gitu. Jadi kita bisa nge-get kayak gitu posisinya ada di mana dan lain-lain. Sebenarnya banyak sih kalinya yang bisa dipakai gitu. Terus ada yang namanya use imperative handle. Nah, use imperative handle itu apa? Nah, kalau kita tadi belajar passing props dari parent ke child, ada yang namanya use imperative handle. Beda kalau tadi parent ke child, ini child ke parent gitu. Kebalikan dari yang passing props. Atau misal dari use context ya, dari parent ke child. Tapi ini hanya bisa dilakukan di satu level aja. Misalnya saya ke bapak saya kayak gitu sih. Nah, dia juga gunain ref sebagai sebagai apa ya? Sebagai buat ngebantu dia ngepassing datanya gitu. Jadi di parent-nya dibuat use ref-nya, terus dipassing ke child, di child-nya ini nanti manggil use imperative handle, terus dibalikin lagi ke ref-nya itu tadi. Kayak gitu. Terus ada banyak lagi, ada use layout effect, ini sama kayak use effect, tapi kalau use layout effect ini dilakuin sebelum DOM itu ke render. Kalau use effect itu ketika sudah ke render, tapi ini jarang dipakai. Mungkin bisa, bahkan penciptanya pun bilang ini most likely emang jarang dipakai. Jadi saya pun juga jarang pakai ya. Terus ada juga use debug value. Ini juga baru, ada use deferred value, ada use transition, use ID. Nah, ini jujur belum pernah gunain keempat di bawah ini. Bahkan use layout effect ini pun juga jarang sekali digunain gitu. Jadi mungkin sekedar tahu aja, misal kalau pengen tahu bisa ngelihat reference dari dokumentasinya gitu. Itu sih. Oke, kita lanjut. Nah, di Ajaib itu kita pakai apa aja sih front end-nya? Nah, kalau misal kalian tahu Ajaib, Depo ID, ini websitenya dia pakai WordPress. Terus untuk websitenya, dashboardnya dia baru pakai React.js. React.js-nya pun compilernya dari Webpack. Jadi bukan dari dokumentasi React.js yang namanya yang CLA. Nah, bukan dari Create React App, tapi dari Webpack gitu. Terus itu digunakan di beberapa aplikasi kita, dashboard, contohnya ini
stok sama reksadana, terus ada juga kripto, juga pakai React.js juga, sama dengan template yang sama, dengan skeleton yang sama. Terus kita juga pakai Next.js di career page sama admin. Terus kita juga pakai Vite.js. Semuanya ini based on React ya guys ya. Jadi bedanya beda kayak frameworknya aja yang kita pakai. Terus di Vite.js ini kita pakai buat nge-build library kita, library yang kita pakai misalnya UI, terus ada helper juga, terus ada kita juga punya React Hooks library kayak gitu. Oke. Oke, bisa next. Nah, challenge-nya apa nih? Biasanya nih developer tuh kadang apalagi kadang juga saya sih, React atau developer backend atau apapun itu kadang-kadang susah. Kalau ada satu yang susah gitu, kita bingung nih, kita ngetu gitu kan, kita fokus atau gimana nyari solusinya tanpa kita googling. Nah, sebenarnya jangan takut buat ngelakuin ini, jadi Stack Overflow. Jadi solusi-solusi itu udah banyak di website-website, misal di GitHub Issue atau di Stack Overflow ataupun dimanapun ya kan, atau di medium blog atau manapun itu juga beberapa udah ada. Jadi jangan malu aja sih. Terus lanjut. Nah buat yang mau belajar React nantinya ini jangan lupa kayak gini, your basic knowledge-nya. Misalnya nih dari buku atau Udemy atau online course lainnya gitu. Misal belajar React dari awal, gimana sih caranya? Nah, kayak gitu. Terus cari sertifikat-sertifikat, ikut webinar kayak gini atau ikut ya apapun lah itu yang bisa bisa kalian itu juga ikut belajar gitu. Misal ada hackathon atau apapun itu. Misal kalian yang masih mahasiswa ya, apalagi itu sangat penting sih buat kalian buat nge-upgrade skill-skill kalian. Kalah nggak masalah, menang alhamdulillah gitu kan. Nah, terus sharing is caring, ya kayak gini sharing. Misal kalian punya, Mas Adit, aku punya ini nih, mau sharing, boleh nggak? Oh ya silakan aja mau sharing ke saya, ke teman-teman yang lain atau siapapun itu, teman-teman di Surabaya Dev. Nah, terus ada build a network. Nah, kayak gini, kita ajaib sama Surabaya Dev gitu kan, ngadain webinar bareng. Kita tahu nih banyak orang, berapa sih pesertanya di sini? Ada 20 ya. Ada 20 orang yang pengen tahu sih apa itu React gitu. Nah, ini pasti nanti juga ada yang kenalan nih, misal siapa Rizky atau siapa, itu pasti pengen kenalan siapa, oh di Surabaya ternyata ada Dev, ada Surabaya Dev pengen bareng-bareng belajar gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, nanti dari situ mungkin kalian bisa dapat freelance project, terus ditawarin project apapun lah itu. Nah, itu juga bakalan ningkatin skill-skill kalian. Nah, oke, thank you. Nah, udah selesai sampai sini. Mungkin ada tambahan, mungkin minta demo atau apapun, silahkan. Atau mungkin ada pertanyaan, saya kembalikan ke Mbak Wiwit ya. Oh, ini ada pertanyaan langsung nih. Oke, Mas Adit. Wah, udah selesai nih guys. Nah, guys, silakan menggunakan fitur chat ya, fitur ini apa? Fitur chat pertanyaan ya di Gimit ya, teman-teman. Oke, aku bacakan dari
Mas Hadi, ini Mas Adit. Oke. Langsung 4. Langsung 4. Boleh Oke, boleh. aku izin memberikan pertanyaannya. Yang pertama, apakah front end di Ajaib sudah microservice dan bagaimana penjelasan singkatnya? Yang pertama. Terus yang kedua, kapan kita harus memilih menggunakan CSR atau SSR di Mas Adit? Yang ketiga, unit testing apa yang digunakan dan seberapa penting nih fungsinya? Yang keempat, titip salam buat Mas Anderson dan Mas Hendy. Yang Oke. empat kayaknya penting banget nih Mas Adit. Oke, siap. Ya, monggo Mas Adit. Eh, mungkin yang pertanyaan pertama ya, sudah microservice apa gimana sih penjelasan singkatnya? Kalau kita di back end kan pasti gampang ya nyebutin microservice, ya kan? Tapi front end, ini kan pertanyaan apakah front end ya? Apakah front end di Ajaib sudah microservice? Bukan microservice kalau saya bilang itu micro front end ya. Mengarah ke sana kalau saya bilang ya. Mengarah ke sana beberapa ada yang sudah di POC, proof of concept, gimana sih uh, micro front end kayak gitu. Nah, contohnya kemarin kita yang tadi itu yang saya jelaskan ada kita pakai 5JS buat komponennya, terus library yang lain, hal kayak gitu itu sudah ada di pikiran kami semua gitu. Jadi mungkin akan mengarah ke sana. Contohnya sekarang di aplikasi stok sama kripto sudah pisah kan, kayak gitu sih. Nah, pertanyaan kedua, kapan kita harus memilih CSR atau SSR? Kalau dilihat pros and cons-nya, misalnya nih, kalau tadi kan dijelasin apa itu SPA sama tradisional ya. Nah, CSR itu apa sih? Mungkin yang nggak tahu, CSR itu adalah client side rendering ya, atau kita nyebutin adalah SPA. Terus SSR itu apa? Server side rendering. Nah, kalau suatu website butuh, misal kalian pasti tahu SEO, search engine optimization ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau misal kita butuh SEO dan butuh engagement dari user, misal ketika kita searching Ajaib gitu kan, nanti muncul websitenya Ajaib. Nah, itu perlu yang namanya SSR. Tapi kalau kita nggak memerlukan hal itu, misal kita cukup buat ya dashboard kayak dashboardnya Ajaib sekarang, dashboard investasinya Ajaib. Nah, itu kita nggak memerlukan SSR, kita cukup pakai CSR aja karena cukup diakses oleh klien, nggak perlu diindeks oleh Google gitu. Nah, kayak gitu sih. Terus unit testing apa yang digunakan dan seberapa penting fungsinya? Seberapa penting fungsinya ini penting unit testing ya. Nah, kalau di Ajaib itu kita pakai namanya ya testing library, pakai Jest gitu. Standar sih, kita masih pakai ya memang hal lumrahnya emang kayak gitu yang direkomendasikan pakai Jest sama pakai testing library buat library testingnya. Tapi base compiler testingnya dia pakai Jest itu sih. Seberapa penting? Ya penting. Terkadang kita pun uh, uh, kelolosan, misal ada bug gitu kan, bug di staging atau di production gitu. Kadang itu lupa kita ngelakuin unit testing, beberapa test case, beberapa ada hal yang nggak masuk ke test case-nya. Nah, itu penting sekali kita buat unit testing berdasarkan test case yang diberikan gitu. Nah, nomor yang 4 ini titip salam buat Mas Anderson dan Mas Sandy ya. Mas Sandy mungkin bisa saya titipin salamnya ya. Tapi Mas Anderson kurang tahu saya. Tahu apalah, nanti saya cari tahu juga. Gitu. Terus ada pertanyaan tambah juga dari Mas Hadi nih ya. Ya. Ada yang menggunakan TypeScript belum Mas Adit? Di Ajaib belum ada gitu.
tapi akan mengarah ke sana, kemungkinan iya. Mungkin beberapa tahun ke depan, kayak gitu sih. Oke, udah clear Mas Hadi pertanyaannya, jawabannya? Clear ya? Oke, suwun. Oke, ya. Oke. Untuk Mas Hadi ya, yang udah memberikan langsung 4 pertanyaan buat Mas Adit. Nah, yang terakhir nih penting ya, jangan lupa nih Mas Adit disampaikan. Oke, sebelum ke Mas Safano nih untuk pertanyaannya, aku ingetin nih buat teman-teman, kita ada hadiah ya buat teman-teman yang berpartisipasi di acara pada malam hari ini. Ada 4 pemenang. 2 pemenang yang pertama ini untuk best question. Jadi pertanyaan terbaik langsung nanti kita akan pilih ya yang terbaik untuk mendapatkan saldo sebesar Rp50.000 yang kita akan transfer di dana nasabah atau RDN ya. Di lumayan kan bisa buat investasi ya di Ajaib gitu. And then kita juga ada challenge untuk story Instagram. Jadi capture aja aktivitas webinar pada malam hari ini. Nggak apa-apa yang kita perbolehkan, kita izinkan. Terus upload ya di Instagram teman-teman. And then yang di private ya, karena kita akan pilih teman-teman yang beruntung untuk mendapatkan story challenge ya di pada malam hari ini, dan juga akan mendapatkan saldo yang sama Rp50.000 untuk 2 orang yang kita akan kirim ke dana nasabah atau RDN teman-teman di Ajaib gitu. So kita lanjut Mas Adit. And then aku lupa ingetin juga buat teman-teman yang ada di LinkedIn Live ya, boleh banget juga ikutan ya untuk pertanyaan, bisa dilampirkan aja di chat box-nya LinkedIn. Nanti kita akan bacakan pertanyaan dari teman-teman yang ada di LinkedIn gitu. Oke, kita lanjut nih. Dari Mas Safano Miyatama. Oh, belum Mas Jeffrey. Kalau misalnya Mas Jeffrey mau ada pertanyaan, bisa langsung ditanyain ya. Karena ada hadiahnya. Oke. Nanti pertanyaannya silakan diajukan melalui fitur Q&A yang ada di Meet ya, atau di LinkedIn. Nanti kita bacakan. Dari Mas Safano Miyatama. Hal-hal apa yang perlu diperhatikan ketika kita akan memilih atau membuat sendiri library pendukung untuk diimplementasi ke project kita, terutama dalam skala enterprise. Kemudian bagaimana tim di Ajaib menentukan penggunaan suatu library pendukung ke dalam project. Gitu nih Mas Adit. Oke ya, langsung dijawab aja. Ya. Gimana sih cara kita ngemilih library pendukung gitu kan? Pastinya melalui proses yang namanya POC, Proof of Concept, kalau di Ajaib itu. Jadi ketika kita punya sesuatu hal baru nih, mau implementasi hal baru, biasanya kita ada kayak sharing. Jadi jabarin konsep atau library-nya itu apa, terus pros-nya apa, cons-nya apa, kayak gitu. Jadi nggak semerta-merta kita langsung menambahkan gitu ya. Kalau kita cuma nambahin aja, terus nggak tahu cons-nya apa, misal size-nya terlalu gede atau misalnya nih dokumentasinya kurang. Nah, itu susah banget sih kita masukin library yang kayak gitu. Jadi paling kita masukin library yang memang dari skala size-nya itu emang nggak terlalu besar, terus sama itu tadi dokumentasi, maksudnya banyak digunakan sama orang lain atau juga kayak gitu sih. Biasanya kan juga ada library yang maksudnya ya bikinan orang lain cuma sedikit orang yang make gitu kan. Nah, kayak gitu. Udah Mas Safano terjawab, Mas? Oke, terima kasih. Oke, clear ya Mas Safano ya. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Safano. Kemudian kita lanjut nih dari Mas Safano ke Mas Yuke Brilian. Oke. Nah, apa aja optimasi SEO yang dilakukan untuk React.js nih Mas Adit? Ini menarik sih pertanyaannya. Kan tadi udah dijelasin
React.js itu SPA. Itu mereka di rendernya di client. Jadi kalau misal SEO itu memang tricky atau emang agak susah gitu kan. Tapi bisa tetap dilakukan pakai apa? Beberapa library dari React.js misal atau framework yang base-nya itu React.js, contohnya Next.js, Razzle, terus ya banyak lah kayak gitu. Atau kita bisa buat versi sendiri misalnya React.js sama Node.js. Mungkin yang tahu Node.js adalah uh, uh, JavaScript framework buat server gitu kan, kayak gitu sih. Jadi memang perlu bantuan, jadi kalau pakai React.js aja sih susah kalau ngoptimasi SEO gitu. Jadi perlu bantuan dari Next.js atau pakai Node.js buat server side renderingnya, terus pakai Razzle dan lain-lain lah yang mendukung itu, atau apa satu lagi itu namanya apa, Gatsby ya kan. Nah kayak gitu Mas Yuka. Clear ya atau belum? Bener ya, Mas juga ya. Oke, siap. Oh, oke, ada lanjutannya ternyata X MIPA 2. Wah, masih sekolah nih, Mas juga. Oh Keren iya. banget nih. Udah belajar React.js aja di sekolah. Nice, thank you ya, Mas juga ya. Untuk selanjutnya dari Mas Andi Sobandi, terkait penggunaan Webpack dan CRA untuk environment development React, bedanya seperti apa ya Mas Adit? Ya, kalau Webpack itu kita kalau misal kita lihat websitenya Webpack itu kan banyak kan, Webpack apa, Webpack devs, Webpack development apalah kayak gitu. Terus CRA kita cukup npx CRA udah jadi React.js. Terus kalau pakai Webpack kita perlu setting satu-satu gitu. Nah, terus masalah optimasi S-Lin dan lain-lain di CRA udah ada. Kalau Webpack kita setting-setting sendiri. Jadi beda kenapa pakai Webpack, kenapa pakai CRA itu bergantung kebutuhan kita dalam membuat suatu project sih. Jadi kalau misal kita perlu custom dan lain-lain yang exclude dari CRA itu bisa pakai Webpack ataupun pakai yang lain gitu selain Webpack, compiler yang lain kayak gitu. Bisa ya misalnya apa tadi ya, kayak linternya atau apapun itu kan kalau CRA ada, kalau di Webpack kita perlu setting. Ya kayak gitu sih Mas Andi. Gimana? Ada tambahan Mas Andi barangkali Oh ini ada tambahan tapi berbeda pertanyaannya. oh beda. Teman-teman Iya. yang ada di chat box untuk pertanyaan ini ya, kita mohon untuk move ke fitur Q&A karena kita akan record di situ. Oke, kalau misal dari Mas Andi sudah clear, mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Jeffrey Suyanto, apa ada saran referensi struktur project yang digunakan Ajaib untuk React.js, Mas Adit? Saran referensi struktur project. Referensinya dari mana? Jujur yang di Ajaib saya nggak tahu. Tapi beberapa kan Ajaib kan nggak cuma ada React.js aja kan, ada Next.js, ada juga Fight. Nah itu beberapa kita ya dari dokumentasinya Next.js sendiri, dari dokumentasinya Fight.js sendiri kayak gitu. Tapi kalau yang referensi projectnya ini ngambil dari mana? Jujur memang nggak tahu. Saya pun baru ya, sebenarnya saya baru diajak mungkin 4 bulan 5 bulan ya. Jadi saya nggak tahu tuh sejarahnya project referensi projectnya itu dari mana gitu sih. Jadi kalau misal cari referensi project Mas bisa cari di GitHub misalnya nih React.js with Webpack dan apalah gitu. Misal kayak gitu. Itu banyak struktur project yang bagus gitu di GitHub. Mungkin dicari-cari tahu aja sih. Misal Webpack SSR atau React SSR kayak gitu. Itu banyak di Webpack. Oh, banyak di GitHub. Kayak gitu Mas Jeffrey.
terjawab Mas Jeffrey? Oke, semoga bisa terjawab ya Mas Jeffrey ya. Clear? Oke, siap, sangat membantu nih Mas Adit. So, berikutnya dari Ucup Yusuf Maulana. Ini salah satu tim dari Surabaya Dev nih Mas Adit. Halo, selamat malam. Menurut Mas Adit, kenapa Ajaib develop FE pakai React.js? Ya, mungkin tadi udah dijelasin ya kenapa kita pakai React.js. Itu ada ya karena gampang, mudah dipelajari lah. Pertama mudah dipelajari, terus kita bisa ngebuat rich user interface dari yang skalanya kecil, misalnya button, terus sampai seluruh page-nya kayak gitu. Terus banyak dari kita pun juga yang familiar sama React.js atau JavaScript gitu. Makanya kita pakai React.js itu tadi sih. Terus React.js kan juga dipakai di beberapa company gitu kan, di company luar, di company di Indonesia, startup di Indonesia itu banyak yang pakai React.js. Jadi kenapa enggak gitu kan? Karena ya itu tadi sih kelebihannya, Mas Yusuf. Oke, gitu ya Ucup ya. Telat nih ikutannya. Oke, dari aku lanjut lagi ya Mas Adit ya. Ini aku kurang paham apakah masih relate sama topik pada malam hari ini dari Kak Meirfan Maulana. Tanya tentang desain di Figma itu prototipenya bisa didesain lewat codingan nggak Mas Adit? Kalau bisa, kalau dipraktikin kayaknya sih enggak ya, Mervan ya, karena akan memakan waktu lama. Jadi bentuknya di pas codingan itu bisa muncul display HP atau laptop. Apakah ini relate, Mas Adit? Saya agak bingung pertanyaannya sebenarnya. Mungkin Mas Rifan bisa Mer ngobrol gitu, maksudnya ya. gimana? Oke, kalau ini berhubungan sama React.js di Figma, akan relate. Tapi kalau misal berhubungan sama Figma aja untuk convert ke web, kayaknya sih nggak relate ya Mas Mervan ya. Mungkin bisa menanyakan yang lain ya. Kita skip dulu. Thank you buat Mas Mervan tadi udah tanya. Ada dari Mas Aditya Goti. Nah, sama Adityanya nih. Malam Mas, aku mau tanya dong untuk penggunaan lebih sulit React.js, yang lebih sulit React.js atau Next.js nih Mas Adit? Oh, lebih sulit mana? Dua-duanya gampang kok guys. Jadi nggak perlu mikir mana yang lebih sulit ya. Dua-duanya gampang. Kalau ini ada kalonya. Kalau basic JavaScript kalian itu udah bagus gitu. Jadi maupun itu React.js ataupun Next.js, semuanya sama aja sih. Cuma beda strukturnya aja. Kalau misal kita pengen website kita bisa di crawl Google atau SEO-nya bagus, ya kita bisa pakai Next.js kayak gitu. Atau kalau kita cuma website application, terus cuma ya banyaklah interaksi sama user gitu, kita bisa pakai React.js. Itu sih. Jadi lebih sulit mana? Kalau misal JavaScript-nya bagus, dua-duanya bagus. Nggak sulit lah, gitu. Oke, Kak Aditya Goti. Clear ya, Mas Aditya? Oke, guys. Kita masih punya banyak waktu nih, teman-teman. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh banget ya, langsung ditanyain aja di fitur chatnya di Meet. Dan juga buat Sobat Dev dan J People di LinkedIn Live, boleh banget juga ikutan tanya jawab di chat LinkedIn ya, nanti kita akan bacakan. Aku mau ingetin juga sekali lagi, kita ada giveaway berhadiah saldo Rp50.000 untuk teman-teman yang beruntung ya pada malam hari ini. Aku lihat ada beberapa akun ya yang udah mention di Instagram Surabaya Dev dan @ajaib. Teman-teman jangan lupa mention ya story Instagramnya, jangan di private juga karena akan kita pilih 2 orang pemenang. Masih sedikit nih guys, yuk kita cek-cek ya, terus di-upload di story gitu. Jangan lupa mention people @ajaib dan juga Surabaya Dev. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya ada pertanyaan, kita closing lebih cepat.
Ini ada pertanyaan, Ada. Mas Oke. Wahid, ada pertanyaan nih dari Ya. Mas Hamadi yang tadi yang di chat. Oh, oke. Bolehkah kita menggunakan hooks kelas secara bersamaan atau best practice-nya gimana? Kalau proyek kita sudah terlanjur class base, tapi tetap ingin manfaatkan hook ini. Bisa dua-duanya, Mas Ahmadi ya. Jadi nggak perlu khawatir gitu, nggak perlu khawatir. Oh, semuanya harus di rewrite ke hooks dulu, nggak perlu. Jadi misal ketika kita mau buat satu fitur baru, kita pakai hooks, itu bisa Mas. Jadi nggak perlu nge-rewrite yang sebelumnya. Tapi kalau memang pengen nge-rewrite yang kelas ke hooks, itu juga bisa. Jadi bergantung timnya Mas Ahmadi nih, maunya refactor atau yang revamp atau ya mungkin cuma fitur baru aja yang pakai hooks gitu sih. Jadi bergantung tim sih Mas ini, kesepakatannya kayak gimana. Gitu Mas Ahmadi. Ya. Oke, thank you Mas Ahmadi untuk pertanyaannya. Oke, aku mau cek. Ada lagi nih masuk, Mas Adit. Dari Novin Ardian Yulianto. Mas Adit, kasih referensi sumber belajar React.js di Indonesia dong, kalau ada yang di YouTube. Kalau ada yang free di YouTube. Yang free di YouTube ya. jujur saya nggak pernah belajar dari YouTube ataupun ya udah langsung terjun aja Mas Novin. Jadi kalau misal punya proyekan gitu kan freelance, ya udah sekalian coba-coba aja sih. Sebenarnya kayak gitu. Kalaupun mau belajar bisa ya di YouTube tadi itu, misal ya dicari-cari lah React.js atau apa gitu kan. Atau kalau punya yang berbayar ya di Udemy gitu. Di Udemy pun kalau nggak salah ada yang gratis juga kok. Gitu Mas Novin. Lebih baik langsung ya, learning by doing gitu. Oke. Ini aku juga punya taman jawaban nih Mas Adit buat teman-teman yang pingin cari sumber belajar ya, entah itu bahasa pemrograman apapun. Aku nggak apa namanya promosi di berbagai akademi di Indonesia juga ada ya, yang mau berbayar ataupun free. Di komunitas pun teman-teman kalau misalnya ingin belajar juga mungkin akan disediakan sama teman-teman komunitas di daerah teman-teman. Kalau di Surabaya ada Surabaya Dev, ada apa namanya grup JS ya, Surabaya JavaScript gitu juga ada gitu, berbagai framework yang mau dipelajari di situ. Jadi ada yang gratis, ada yang berbayar, silakan dipilih sesuai sama kebutuhannya teman-teman. Gitu. YouTube kayaknya di YouTube banyak ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman cari ada apa namanya bintang apa pemrograman Pak dosen itu ya, teman-teman kalau misalnya tahu. Itu juga sering banget sharing tentang pemrograman, salah satunya React. So, aku coba cek di LinkedIn. Oke, kayaknya di LinkedIn nggak ada nih guys. So, mungkin aku lihat di Instagram kita, apakah sudah ada yang mention. Oke, baik kalau gitu. Oke, teman-teman, aku kasih kesempatan lagi buat bertanya ya. Sampai di jam 19.47 maybe ada kesempatan lagi untuk bertanya tentang apa namanya materi pada malam hari ini. Ada feedback nih Mas Adit dari Mas Hadi. Next share tentang CSR. What is SSR? Oh, next time mungkin dari aja biar share ilmu yang SSR. Kita sendiri aja jarang loh aplikasi yang pakai SSR ya kan. Tapi ya nggak apa-apa sih. Cuma ada satu page aja kalau nggak salah. Career page dari Ajaib. Ya bisa lah nanti ya kalau misal ada waktu lain kesempatan bisa kita share mengenai SSR. Kalau di Ajaib sendiri sih memang sedikit gitu webnya yang pakai SSR. Oke deh. Nah guys, mungkin akan kita langsung
Oh, oke, ada tambahan lagi nih Mas Adit sebelum kita membacakan siapa pemenangnya. Jadi Mas Ahmadi lagi, penggunaan Redux yang digabung dengan React Hook masih make sense nggak Mas Adit? Oh ya, selama kalau make sense sih tetap make sense aja sih, masih bisa dipakai, masih bisa dipakai. Nah, kalau Ajaib sendiri, kalau di Ajaib sendiri ini di beberapa project baru udah tidak menggunakan Redux ya, tapi kita menggunakan yang tadi itu yang saya jelaskan pakai konteks, gitu sih. Tapi apakah masih make sense? Jawabannya masih aja gitu. Kalau memang masih dibutuhkan, apalagi project-project lama biasanya masih menggunakan Redux, ya dicampur-campur lah. Kayak gitu sih Mas Ahmad. Oke, semoga bisa membantu ya Mas Ahmadi ya untuk pertanyaannya. So, sebelum aku mengumumkan pemenang pada malam hari ini, nah nanti yang menang teman-teman bisa mengklaim hadiahnya melalui mengirim email ya di employer.branding ajaib.id ya dengan subjek yang terlampir di screen. Terus di email pastikan teman-teman memberikan informasi nama, nomor telepon, kemudian Ajaib account, jadi harus install dulu Ajaib ya dari Play Store atau App Store ya. Kemudian banknya BCA atau Permata atau RD number yang teman-teman miliki gitu. Nah nanti ini di screen dulu ya sebelum aku ngumumin pemenangnya. Pastikan dulu teman-teman. Terus di Ajaib aplikasi teman-teman bisa top up ya. Ini sesuai sama gambar di sini. Oke ya, langsung aku umumin aja pemenang pada malam hari ini. Untuk yang pertama Instagram account yang menang adalah selamat ya buat siapa nih? Novin bukan Nopin. Wow. Ya, untuk akun Novin bukan Novin, selamat ya, kamu menangin hadiah sebesar 50.000 saldo dari Ajaib. Kemudian yang kedua dari Yuke Brilian. Wow, Yuke Brilian nih ya, Mas Yuke ya. Kamu menang nih, selamat ya buat Instagram challenge-nya. Nah, buat yang di pertanyaan, wait, aku pilih siapa nih pemenangnya. Oke, nggak random, sesuai sama isi pertanyaannya. Aku pilih Mas Hadi nih untuk mendapatkan saldo 50.000 rupiah dari Ajaib. So, congratulations. Kemudian yang kedua selamat buat Savano Miyatama. Yeay, selamat buat Mas Hadi dan Mas Savano Miyatama yang telah memenangkan question based challenge ya pada malam hari ini yang di Instagram juga. Langsung di screenshot aja ya teman-teman ya buat untuk cara ngeklaimnya. So guys, dari Surabaya Dev, thank you so much ya buat teman-teman yang sudah join berpartisipasi di acara Surabaya Dev berkolaborasi bersama Ajaib. So kita senang banget ya bisa join bergabung berkolaborasi bersama Ajaib pada malam hari ini. And then mungkin kalau misal teman-teman ada feedback ya, saran dan feedback, mohon untuk mengisi feedbacknya. Nanti link feedbacknya dikirim sama Kak Tasya di LinkedIn dan di chat ini. Nah, nih, apakah ada link feedbacknya Kak Tasya? Nah itu dia di foto aja ya di kamera, langsung ntar menuju ke link yang dituju gitu. Kita butuh banget feedback dari teman-teman karena kalau misalnya udah ngisi feedback, nanti PPT-nya akan kita kirim ya. Dan juga oh iya ada sertifikatnya ternyata guys ya. Seru banget kan ada sertifikatnya, jarang banget bisa kasih sertifikat dari Ajaib gitu. So guys, kalau misalnya udah ngisi feedback, langsung dikirim PPT-nya. Kalau gitu
Surabaya Dev undur diri ya teman-teman semua. Terima kasih buat Mas Adit yang udah sharing materi pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini di LinkedIn maupun di Gmeet. Nanti kita ketemu lagi nih di kolaborasi berikutnya bersama Surabaya Dev dan Ajaib Connect gitu. Thank you so much Kak Tasya dan tim yang sudah ngajakin kita acara pada malam hari ini. Kalau misalnya ada kekurangan pada malam hari ini, aku minta maaf banget ya. So, selamat malam, selamat beristirahat teman-teman. Sampai jumpa lagi. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa undur diri. Terima kasih semuanya. Bye.